Yang pertama, perkenalkanlah saya Syamsuddin dari kelas 6. Untuk tahun pelajaran 2025-2026 ada tambahan materi, yaitu kaitannya dengan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang penting ini adalah pelajaran baru yang harus kalian kuasai, yang harus kalian ikuti. Ya, salah satu pelajaran yang ada di dalam pelajaran wabarakatuh. Untuk hari ini, sebelum Bapak mulai mengajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Al-Bizar. Asal. Mulai, Bapak tanya terlebih dahulu. Ada 7 kebiasaan siswa-siswi hebat. Yang pertama mana? Kedua? Ketiga? Ya, 5? 6? 7? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Pada hari ini, gimana nak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya, semangat, luar biasa. Untuk hari ini, Bapak akan memberikan pelajaran yang baru. Kenapa baru? Karena baru tahun pelajaran 2025-2026 kita akan memperkenalkan sebuah pelajaran, yaitu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Dan ini adalah pelajaran yang paling dekat dengan digitalisasi yang sering kalian gunakan. Yaitu tentang apa? Tentang teknologi komunikasi. Bukan komunikasi saja, tetapi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah sebuah kehidupan dari masa manual ke masa digitalisasi. Karena kita akan nanti belajar, Pak, pelajaran selanjutnya apa? Ya, itu kan digital coding apa saja. Misalnya materi komputasi. Komputasi itu berkaitan dengan komputer. Lalu apa yang ada di dalam komputer kita pelajari nanti. Coding adalah proses menulis instruksi atau kode agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Nah, ya, sederhana saja, tidak harus menjadi programmer, tidak, ya. Tapi punya cita-cita boleh. Ya, minimal kalian bisa satu mengoperasikan komputer dengan baik. Yang kedua adalah dengan menggunakan digitalisasi, dengan internet, dengan menggunakan media-media yang lain yang bisa diakses. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Dengan coding kita dapat membuat aplikasi website, game, dan sistem kecerdasan buatan. Artinya apa? Artinya mungkin di antara kecerdasan artifisial kalian mungkin ada yang sudah kenal, ya. Kalau membuat aplikasi mungkin kalian belum paham. Tapi kalau main game paham ya? Paham mungkin? Paham. Karena apa? Dekat dengan tangan terampil kalian. Ataupun membuat sistem kecerdasan buatan. Nah, nanti kita mulai satu persatu belajarnya, ya, supaya kita lebih paham. Nah, kecerdasan buatan itu disebut dengan apa? Artificial Intelligence, ya, atau AI. Adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru adalah kecerdasan manusia. Kalian bisa melihat sebuah robot disuruh mengantarkan makanan, juga sampai. Padahal yang mengendalikan adalah manusia. Jadi artinya apa? Artinya suatu saat kita akan adanya sebuah perubahan yang luar biasa.
Pembelajaran coding adalah proses belajar memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahan pemrograman agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Sedangkan AI dirancang adalah untuk meniru kemampuan kognitif. Kognitif itu kemampuan, ya. Kognitif manusia seperti belajar, ya, belajar dari data. Ya, kalian bisa, ya, menggunakan alat bantu misalnya di dalam HP kalian, alat bantu. Ya. Ini ya, kita akan belajar berpetualang. Hal kelima, membuat origami kapal dengan mencocokkan nomor dengan benar sehingga kalian bisa dianggap adalah pemecah masalah. Contohnya tidak harus Bapak bantu tempel. Nah, setiap kelompok memilih salah satu saja. Tapi nanti dicocokkan di sana berurut. Siapkan kertas dan bentuk kertas menjadi dua segitiga. Bagian bawah kertas pada kedua sel dalam bentuk menjadi kapal. Ikan kapal berdiri tegak. Dan kertas berbentuk persegi. Siapkan kertas berbentuk persegi. Nomor 1. Sebentar, cocokkan. Nomor 2. Lipat kertas menjadi dua segitiga. Lipat bagian bawah ke atas pada kedua sisi. Lipat bagian bawah ke atas. Benar? Benar? Ya, dulu berhasil. Menyelesaikannya mungkin secara praktik kalian bisa, tetapi membuat rancangan bagaimana kapal itu bisa berdiri nggak bisa, ya, nggak bisa. Berarti kalian harus apa? Belajar menjadi ahli algoritma. Jadi memecah masalah bukan membuat masalah. Coba lagi, siapa yang berani? Yuk, kita ulang. Sebelum ke level berikutnya. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang satu nomor saja. Atau bersama-sama? Ya, bersama-sama. Nomor 1 mana? Siapkan kertas berbentuk persegi. Siapkan kertas berbentuk persegi. Nomor 2. Lipat kertas menjadi dua segitiga. Berikutnya tengah ya, betul ya. Tengah. Ya, cepat sebut kanan ke tengah ya. Tampak? Enggak apa-apa, untuk berpendapat enggak apa-apa. Ayo lanjut. Lipat bagian bawah ke atas. Bawah ke atas. Ini ya. Dua. Ke atas mana ke atas? Paling bawah. Buka lipatan. Lipat bagian bawah ke atas ini ya. Kalian bacanya enggak susah. Selesai. Berikutnya nomor 5. Menjadi kapal. Ini yakin ya? Dalam ya. Betul. Yakin betul? Yang bisa menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya yang menarik lagi ya. Kalau sudah pintar, kalian ingin pintar lagi kan? Iya. Jadi meningkat. Jadi level 1, level 2, level 3. Dalam game itu biasanya ada level. Kalian main game pasti ada levelnya. Ya. Kita belajar. Yang berikutnya adalah pernah melihat gambar rumah? Pernah menggambar rumah? Kira-kira apa dulu nanti ya yang kita gambar. Ya. Dengan menggunakan petualangan algoritma. Yuk, mulai lihat dulu, pahami dulu, baru jawab. Level berikutnya. Ya, ini rumah level 3.
Ya. Menggambar rumah sederhana. Ya. Tuh. Ya, ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah, keluar semua. Silakan kalian berpikir terlebih dahulu, samakan persepsi, lalu masukkan ke dalam komputer benar atau tidak. Kalau memang salah, komputernya pasti dia tidak menjawab. Coba lagi, ya. Coba. Artinya apa? Artinya kalau belajar itu belum bisa, ya diulang lagi. Belum bisa, diulang lagi. Seperti kalian main game, ya. Kalau misalnya kalian level 3, level 3 terus. Belum bisa level 4. Kalau sudah level 3 selesai, baru level 4. Berikutnya, sekarang kelompok 1. Untuk nomor 1 pilih yang mana? Ya, gambar. Nomor 2, nomor 3, dan seterusnya dulu. Kita cocokkan dulu. Yang lain berpikir untuk apa? Untuk jawab secara bersama-sama. Ini pertama dulu satu saja. Gambar segitiga. Atap rumah. Ya. Nomor 2, nomor 2 mana? Yang mana? Persegi panjang untuk pintu. Gambar segitiga. Itu ini ya? Ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 3 ya. Ini mana urutannya? Itu. Baca. Coba nomor rumah. Apa yang harus kalian gambar terlebih dahulu untuk nomor 3? Ya. Pilih. Jendela. Ya, terima kasih. Jendela. Jendela. Gambar jendela ya. Jendela nomor 3. Nomor 4. Yang mana? Genteng. Atap rumah ya? Atap rumah. Nomor 4. Nomor 5. Ayo. Hah? Nomor 5? Ya, nomor 5. Itu nomor 6, 7 ya. Gambar persegi untuk badan rumah. Nah, kalau bahasa itu diselesaikan biar Bapak lihat ini. Nomor 5. Nomor 5. Ya, nomor 6. Ya, sebelah sana. Nomor 6. Mana? Cari yang belum. Ini 2. Warnai gambar rumah. Nomor 7 berarti tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan ya. Urut saja benar, selesai. Menurut kelompok 1 benar? Loh, nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Kenapa tadi kalian menjawab salah? Kenapa? Karena ada jawaban kawan kalian yang menurut pendapat saya kurang sepaham. Coba kita buktikan dulu. Nah, setelah ini tolong kerjakan per kelompok. Nanti kalau laptop ya. Rasanya laptop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Belum berhasil. Ya, sekarang coba lagi ulangi. Ayo jawab. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, pas. Ya, mudah ya. Yuk. Katanya pintar buat rumah, ternyata susah kan? Susah. Ya. Seperti kalian menyelesaikan
Masalah itu memang susah, jadi harus ada alurnya, ada ilmunya. Ilmunya apa? Algoritma. Algoritma itu adalah salah satu dasar untuk mempelajari coding, yaitu untuk membuat masalah tidak bermasalah. Sehingga apa? Sehingga tugasnya dapat selesaikan secara benar, tersusun dan terstruktur. Ya, yuk, silakan kerjakan. Bapak tunggu waktunya 5 menit. Ya, dikat dulu. Silakan dimaju. Bapak yang memasukkan, kamu membacakan ya? Bacakan. Benar, ya. Nah, siap. Ya, mari dulu. Nomor 1 mana? Segitiga genteng. Nomor 2? Pintu. Yang lain memperhatikan. Nomor 3 jendela. Nomor 4 genteng. Nomor 5 tembok. Badan ya? Tembok. Nomor 6 jalan. Jalan nomor 6. Nomor 7 mewarnai ya? Ya. Ya. Kira-kira benar nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Bapak. Ayo, yang sudah selesai mencoba. Kita ulangi. Ayo, ulangi nak. Ya, maju. Terima kasih. Ya, Taruna, Sabana. Mulai. Ya, nomor 1. Gambar segitiga. Gambar segitiga. Nomor 1. Terus? Tambahkan Ini nggak apa-apa benar. Tambahkan panjang pintu ya. Ini nggak apa-apa. Terus lanjut aja baca aja. Terus 3. Badan rumah. Badan rumah ya. Badan rumah. Bentar dulu. Badan rumah dulu. Badan rumah mana? Untuk badan rumah ya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4 jendela. Nomor 4 jendela. Nomor 5 terombong asap. Gambar setapak terombong asap. Ya, nomor 5 ini ya. Nomor 5. Nomor 6 warnai rumah. Nomor 7 ini ya. Gambar setapak. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan walaupun belum tentu benar. Terima kasih atas keberaniannya. Coba lagi. Tes, belum. Enak. Yuk. Berikan kesempatan satu lagi. Harus berhasil, harus berhasil. Yuk. Belum. Kelompok 1 coba. Sudah? 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 Ya, terima kasih. Ya. Ya, tadi nomor 1. Nomor 1 mana? Belum. Apa bersama-sama kita jawab, selesaikan masalah dengan istilah berat, dipikul, ringan dijinjing. Sekarang Bapak tanya sekali lagi. Kalian bisa membuat gambar rumah? Alurnya sudah benar? Kalau alurnya sudah benar, kenapa cara membuat algoritmanya salah? Berarti kalian belum paham.
Belum pernah itu harus memerintahkan sebuah pekerjaan itu secara terstruktur dan benar. Yuk, kita mulai. Karena waktunya sudah semakin siang, sebentar kita akan istirahat. Nomor satu mana? Ya, nomor satu. Nomor segitiga. Nomor dua. Nomor badan rumah. Ya. Itu nomor tiga. Ya, boleh. Ya, boleh. Nomor empat. Dari bahkan teropong persegi digambarkan jendela. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 5. Rombong asap. Nomor 6. Warnai ya? Warnai dulu atau ini dulu? Oh, ada dua pendapat. Coba voting. Yang mewarnai dulu yang mana? Nanti cari. Jalan. Jalan dulu ya. Ya, mudah-mudahan. Coba perhatikan. Sudah. Ya. Karena mengingat sudah waktunya kita istirahat, ya. Jadi harus Bapak tegaskan sekali lagi. Ini adalah yang kita lanjutkan untuk minggu depan. Kalau dikerjakan di rumah ke sini, ya. Tapi Bapak ganti bukan kelompok, tapi menjadi individu. Jelas ya? Jelas? Ya, jadi individu. Sekali lagi, Bapak terangkan bahwa algoritma ini adalah merupakan kunci atau dasar pembelajaran coding dan artifisial atau KA coding dan kecerdasan artifisial. Untuk PR buat kalian adalah membuat algoritma dengan mencocokkan nomor dan langkah secara benar. Dia harus buat, sehingga besok Bapak berikan penilaian. Itu tugas di rumah. Boleh berkelompok, boleh kerja kelompok, boleh. Ya. Kalian gambar itu rumah. Menurut kalian mana yang dulu digambar? Menurut kalian, ya. Tapi penyelesaiannya kita menggunakan algoritma, yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis dan terstruktur. Ya, ini adalah contoh permainan, ya, ataupun kasus yang terjadi di sekitar kita. Banyak masalah-masalah itu banyak sekali. Masalah tiket boleh diangkat seperti ini. Masalah tiket. Kenapa kelas kotor? Masalah tiket apa? Siswa banyak yang telat. Sehingga Pak sudah waktunya masuk. Siswa belum di tiket. Nah, itu nggak boleh. Algoritmanya harus dibuat. Yang tiket harus datang lebih awal. Ya, semangat ya buat kalian untuk belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial.
Terima kasih atas perhatiannya. Dan dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.